Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Tetap kuat, tetap semangat, tetap selalu bertumbuh dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Salam pertumbuhan, puji Tuhan. Saudara kekasih dalam kasih Tuhan, sebelum kita memulai podcast kita pada episode kali ini, mari sama-sama kita satu dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami kenal dan panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur berterima kasih kemurahan Tuhan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Kami kembali rindu belajar Tuhan, untuk kami bertumbuh, untuk kami menjadi pribadi yang tidak tergoyahkan. Dan kami belajar, kami juga harus mengantisipasi ada hal-hal di lingkungan di sekitar kami yang bisa saja membawa kami untuk jauh dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, kami rindu belajar Tuhan akan hal-hal tersebut. Kami rindu Tuhan belajar pagi hari ini Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua biar menjadi berkat dan kami bertumbuh dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah saudara, sedikit mereview saja hal-hal yang sudah kita pelajari dalam beberapa episode sebelumnya ya. Jadi kita masih dalam pembelajaran tentang hambatan pertumbuhan. Nah, hambatan pertumbuhan adalah hal-hal yang perlu diatasi agar pertumbuhan dapat terus berlanjut. Nah, kita sudah belajar sebelumnya ada dua yang akan menghambat pertumbuhan kerohanian seseorang. Yang pertama kita belajar tentang nafsu daging, dan yang berikutnya kita belajar tentang jalan dunia. Dan kali ini kita belajar tentang kuasa gelap sebagai hambatan pertumbuhan. Puji Tuhan. Mari kita melihat sebuah pembacaan di dalam surat Rasul Petrus, 1 Petrus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Puji Tuhan. Nah, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, dalam ayat-ayat sebelumnya, kalau kita melihat apa yang Petrus sampaikan, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Petrus bicara kepada penatua untuk mengembalakan domba-domba Tuhan dengan baik. Kemudian ayatnya yang kelima, bagian A, surat ini juga menyuruh orang muda untuk tunduk kepada orang tua. Dan ayatnya yang kelima bagian B dan yang keenam juga bicara tentang semua orang untuk bersikap rendah hati. Dan selanjutnya ayat sebelumnya, ayat yang ketujuh, ayat yang terkenal yang sudah sering kita dengarkan saudara, bicara tentang menyerahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan. Dan sekarang pada bagian yang ke-8, Rasul Petrus menyuruh kepada umat Tuhan untuk sadar dan berjaga-jaga terhadap serangan iblis. Ada banyak orang yang beranggapan bahwa ketika menjadi Kristen, semua problem itu bisa diselesaikan, bisa beres, saudara. No problemo. Tetapi persepsi itu salah sebenarnya. Karena justru ketika menjadi orang Kristen, kita mau tidak mau akan memulai sebuah peperangan. Kita akan masuk dalam suatu medan pertempuran, sehingga wajar kalau akan muncul hal-hal yang unexpected, yang tidak diharapkan, akan muncul hal-hal yang sukar, sulit, penderitaan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nah saudara, ada seorang penulis namanya Martin Lloyd-Jones dalam bukunya Christian Soldier mengatakan bahwa tidak ada yang lebih fatal daripada memulai kehidupan Kristen dengan suatu dugaan atau pikiran bahwa kita sekarang sudah menjadi orang Kristen, maka kita sudah selesai dengan semua kesukaran dan problem.
Perjanjian Baru sebaliknya memberi kesan bahwa justru ketika kita adalah orang Kristen, maka kita harus mengharapkan serangan terhadap kita dalam suatu cara yang tidak pernah kita kenal atau kita sadari sebelumnya. Karena itu, saudara yang kekasih dalam kasih Tuhan, ada seorang hamba Tuhan senior yang mengatakan, kalau engkau diserang oleh setan, berbahagialah dan bersukacitalah, karena itu adalah sebuah penghiburan bagi saudara. Ya, saudara mungkin berpikir, idih amit-amit deh diserang setan. Ya, tapi logikanya begini, saudara, bahwa setan itu, iblis itu baik kepada pemiliknya, ya kan? Karena ada bersama dengan dia temannya gitu. Kepada orang yang disenanginya, dia tentu baik, konconya dia, saudara. Tapi sebaliknya, kalau kita itu against iblis, kalau kita itu di pihak seberangnya dari kuasa gelap, otomatis kita lawannya dia. Entah kita yang serang dia atau dia yang serang kita. Itu logika berpikir ketika ada dalam medan pertempuran, diserang atau menyerang. Sebagaimana apa yang terjadi, itu pun yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam interaksi kita dengan kuasa gelap, saudara. Itu sebabnya diingatkan, sadar dan berjaga-jaga, saudara. Nah, saudara, kata sadar dan berjaga-jaga ini sendiri dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, ditulis memakai kata perintah bentuk lampau, ya, yang mana menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah sebuah desakan, sesuatu yang harus diperhatikan dengan seketika, tidak boleh ditunda-tunda, saudara. Itu sebabnya ini menjadi suatu hal yang penting untuk kita aware, untuk kita pahami, untuk kita berjaga-jaga, untuk kita sadari, saudara. Nah, saudara, mungkin ada banyak dari kita yang agak bingung, ya, dan mulai menyadari bahwa bukankah kita adalah orang percaya yang sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus? Kok bisa-bisanya sih kuasa gelap itu menguasai kita kembali? Nah, ini menjadi pertanyaan mungkin dalam benak saudara ketika saudara dengarkan podcast ini, ya. Nah, saudara, begini, satu hal yang harus kita lihat bahwa iblis itu sebenarnya memang kuasanya sudah dikalahkan. Tuhan Yesus di kayu salib sudah meremukkan kepala si ular. Itu sebabnya dia itu hanya mencoba untuk menipu dan menyesatkan. Coba kita melihat dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 42 sampai 44. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku." Ayat 44, "Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran." Perhatikan kata atau frase "tidak hidup dalam kebenaran", sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Satu ayat lagi, saudara, dalam 2 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ketiga. Ini kata Paulus, "Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdaya oleh ular itu dengan kelicikannya." Nah, perhatikan, saudara, bahwa iblis itu sejak semula dia adalah penipu dan penyesat. Dia bapa segala pendusta. Kehendaknya itu adalah dusta. Nah, saudara, pikiran manusia itulah yang seringkali menjadi medan pertempuran, menjadi ajang di mana tawaran daripada iblis, daripada kuasa gelap, tipuan dan
cara-cara penyesatan yang dia coba lakukan dalam pikiran itulah yang bisa mempengaruhi seorang yang sudah mengasihi Tuhan terhambat pertumbuhannya. Jadi sekali lagi saudara, kuasa gelap memang sudah dikalahkan total oleh Kristus Yesus. Kolose pasal 2 ayat yang ke-15, Lukas pasal 10 ayat 17 sampai 18. Kepala dari naga itu sudah diremukkan saudara. Tapi ingat, Wahyu 12 ayat 4, ekornya masih bisa menyeret sepertiga bintang di langit. Makanya kita harus sadar dan berjaga-jaga saudara. Iblis tetap bisa menipu kita saudara. Dan hati-hati kalau kita tertipu dan kita menyerah pada penguasaannya. Itu yang menyebabkan pertumbuhan kita terhambat. Sekali lagi kita bicara konteks pertumbuhan, hambatan pertumbuhan rohani. Dan pengaruh kita terhadap dunia itu menjadi hambar. Kita tidak lagi menjadi garam yang bisa memberi rasa kepada dunia. Makanya jangan kita beri tempat, saudara. Jangan kita beri kesempatan kepada iblis. Itu yang Rasul Paulus ingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Alkitab terjemahan lain menuliskan, jangan beri pijakan, New International Version, and do not give the devil a foothold. Jangan beri tempat berpijak kepada iblis, ya. Nah, bahasa aslinya pakai kata topon, bahasa Yunani. Topon itu kalau diterjemahkan secara harafiah scapegoat. Scapegoat itu adalah tempat sarung pedang, saudara. Apa maknanya di sini? Jangan memberi suasana, lingkungan, environment yang cocok, yang sesuai kepada iblis. Ketika hati kita luaskan menjadi sarana atau tempat suasana iblis itu nyaman di situ, maka dia akan ambil alih semua, saudara. Jangan jadikan iblis itu nyaman di tempat kita. Pengertiannya itu, saudara. Jangan jadikan hati ini, tempat kita ini, ya, sebagai sarungnya daripada iblis, scapegoat itu. Nah, jangan cara bagaimana mungkin saudara tanya, bagaimana dia bisa nyaman di hati saya? Nah, kalau kita beri kesempatan dengan amarah, iri hati, ambisi pribadi, tindakan amoral, perbuatan yang masih dikuasai oleh daging, itu sama dengan memberi tempat kepada iblis, saudara. Dan bahaya sekali hati kita itu menjadi tempatnya iblis berpijak. Sesuatu yang fatal bisa terjadi, saudara. Jangan beri tempat kepada iblis. Kuasa gelap ketika diberikan kesempatan bisa menghambat kita. Nah, itu sebabnya pada bagian-bagian yang terakhir di sesi ini, saudara, kita akan belajar juga bagaimana caranya. Tadi sudah dikatakan oleh Petrus, lawan. Karena pada kita sudah diperlengkapi dengan otoritas ilahi. Sudah ada kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa gelap tidak punya kekuatan lagi. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Itu sebabnya lawan. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis. Itu yang Paulus katakan dalam Efesus pasal ke-6 ayat 10 sampai ayat-ayat selanjutnya. Lawan dia, saudara. Lawan. Jangan pernah beri tempat. Jangan pernah beri pijakan. Hati kita ini bukan sarungnya iblis, saudara. Bukan tempatnya iblis. Tadi kan scapegoat, topon, tempat di mana sarung pedang, saudara. Bukan. Hati kita ini adalah rumah Tuhan. Amin. Di hati inilah rumahmu. Biarkan roh Allah yang bertahta dalam hati kita. Memang kita masih dalam dunia, kita masih dalam pergumulan, saudara. Bisa saja kita jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak tinggal dalam kubangan dosa. Ada Roh Kudus yang akan menuntun kita, memelihara kita. Puji Tuhan, terus
berjuang bersama dengan Dia, bukan dengan kekuatan kita. Lawanmu adalah si iblis. Dia sudah dikalahkan. Dia sudah singa yang ompong, saudara. Tetapi hati-hati juga, dia bisa menipu kita, menyesatkan kita. Kalau kita meluaskan dia dalam hati kita, bisa saja kita dihambat pertumbuhannya, dan kita tidak lagi menjadi garam yang bisa memberi rasa kepada dunia ini. Hati-hati, berjaga-jagalah, dan mintalah kekuatan daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa dalam podcast selanjutnya. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami sudah belajar bahwa dalam dunia ini tetap kami harus berjaga-jaga. Kami harus menyadari ada ancaman dari iblis. Itu sebabnya biarlah kami tidak mengandalkan kekuatan kami, tetapi kami selalu berharap bersandar kepada Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Kami rindu Tuhan. Kami tidak ingin memberi tempat kepada kuasa gelap. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa gelap, iblis yang ada dalam pikiran, yang menyesatkan, yang coba-coba menipu kami, dalam nama Yesus kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Dan kiranya Roh Allah saja yang bekerja, dan kami akan selalu ada dalam hadirat Tuhan, bersekutu, menyembah, memuliakan Tuhan, belajar tentang kehendak Tuhan. Apa yang hari-hari ini sedang terjadi, biarlah itu menjadi satu pembelajaran yang indah, perenungan yang indah. Kami akan terus tinggal di dalam Engkau, dalam hadirat Tuhan, karena Engkaulah yang menjadi kekuatan kami, gunung batu kami, kota benteng kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.